Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam renungan harian Resort GKE Pulang Pisau. Saya Vikaris Akseviani Itumun STH akan membawakan renungan harian untuk kita pada hari ini sesuai dengan nas Almanak GKE, yaitu dari kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 34, yang mana terdapat 3 judul perikop. Namun yang menjadi dasar renungan untuk kita pada hari ini, saya ambil dari ayat 26 sampai dengan 29 dengan judul perikop perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Namun sebelum itu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur serta berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-harinya. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengar dan melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami tiap harinya. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa Yesus sangat menyukai penggunaan perumpamaan untuk menjelaskan tentang kerajaan sorga, di mana perumpamaan yang disampaikan itu pasti terkait dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Kali ini, Yesus menggunakan perumpamaan tentang benih yang bertumbuh. Tentu berbicara mengenai benih, ketika kita melihat benih yang akan ditanam, maka kita pasti akan melihat hasil akhirnya. Namun, kita tidak dapat memahami bagaimana semua proses pertumbuhan yang terjadi secara alami. Oleh karena kita manusia tidak dapat mengendalikan atau memanipulasi pertumbuhan dengan cara manusia. Dalam nas ini kita melihat bahwa ketika Yesus memberikan gambaran seorang petani yang pergi menabur dan pulang ke rumahnya dan tidur. Petani tersebut tidak duduk sepanjang malam untuk menunggu benihnya dapat berakar, lalu bertunas atau tidak sama sekali. Namun petani tersebut itu merasa aman dalam keyakinannya bahwa Allah sedang bekerja dan memiliki bagian dalam proses pertumbuhan benih tersebut, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Petani itu merasa aman, mengetahui bahwa benih itu akan melewati berbagai proses, yaitu berakar, bertunas, lalu menghasilkan buah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan umat manusia layaknya benih yang telah ditanam. Segera setelah kita dilahirkan, segala sesuatunya akan berkembang sesuai dengan prosesnya, dan Allah lah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Tentu manusia adalah makhluk yang terbatas. Melewati perempuan ini, Yesus ingin mengajak bagaimana melihat cara kerja Allah dalam kehidupan umatnya. Manusia tidak dapat memperlambat atau mempercepat kehidupannya. Manusia hanya bisa menjalani kehidupannya dengan penuh perhatian supaya memperoleh kehidupan yang baik. Seperti keyakinan yang dimiliki oleh petani itu, kita harus meyakini juga bahwa Allah menyertai segala proses kehidupan kita, sehingga kita harus selalu menaruh harapan kepada Allah. Ketika kita menaruh harapan sepenuhnya kepada Allah, maka kita akan merasakan pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Hingga pada akhirnya kita
akan menikmati hal baik dari Allah sesuai dengan waktunya. Amin untuk firman Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur seraya berterima kasih atas setiap kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Melewati firman-Mu, kami menyadari bahwa hidup kami ini bagaikan benih yang bertumbuh, yang mana ia tumbuh dengan prosesnya, berakar, bertunas, dan menghasilkan buah. Kiranya ya Tuhan, kami mensyukuri setiap proses yang terjadi dalam hidup kami, walaupun ada berbagai hal yang terjadi dalam hidup kami yakin dan percaya bahwa Engkau menyertai setiap proses perjalanan kehidupan kami tiap harinya. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu, Jemaat GKE Anjir Pulang Pisau. Kami berdoa bagi para pelayan yang melayani tempat ini ya Tuhan, pendeta, vikaris, penatua diakon, guru-guru sekolah minggu, pengurus kategorial, pemusik, dan pelayan lainnya ya Tuhan. Berikanlah mereka selalu kesehatan dan kekuatan dalam setiap pelayanan yang mereka jalani. Berkatilah setiap kehidupan mereka, dan sertailah setiap kehidupan yang mereka jalani. Kami juga berdoa bagi setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, agar apapun hasil yang mereka peroleh boleh menjadi saluran berkat untuk membangun jemaat-Mu ya Tuhan. Sertailah juga pendidikan anak-anak muda dan remaja yang sedang menempuh pendidikan mereka. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka menjalani pendidikan mereka ya Tuhan. Sehingga dari situlah mereka dapat meraih cita-cita dan harapan yang mereka inginkan. Kami serahkan doa kami ini ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah mendengarkan renungan pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.